Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan ada yang telah pergi, kini kembali untuk membalas cintamu. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang benar-benar kesal dengan tindakan bodohnya yang telah pergi meninggalkanmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang benar-benar kesal dengan tindakannya yang telah pergi meninggalkanmu. Seperti apa energinya? Wow teman-teman, dengan energi Three of Wands. Belum apa-apa lagi ya, sudah kemunculan kartu seperti ini teman-teman ya. Ini sama ada menarik energi seseorang yang keberadaannya kini sudah mulai jauh ya dari kamu. Saya menangkap energi yang semakin merenggang, seseorang yang jauh dari kamu. Teman-teman, pada kebiasaannya, energi Three of Wands ini ya tidak akan dibacakan seperti ini. Tetapi di saat saya memandang ke arah kartu ini hari ini teman-teman ya, saya menarik energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, kelihatan berdealing dengan yang lainnya. Nah, kemunculan kartu ini sebagai kartu pertama ya, sudah memperlihatkan mengapa kalian berdua berpisah. Teman-teman, Three of Wands menggambarkan orang yang sudah jauh dari kamu atau detik ini memantau kamu dari kejauhan. Nah, teman-teman ya, kemunculan kartu ini juga mengindikasikan penyesalan di hatinya yang sedang merencanakan sesuatu mungkin ya untuk kembali lagi ke pangkuanmu. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan, pergi meninggalkan kamu, mungkin memilih yang lainnya, tetapi kini teman-teman mulai mempertimbangkan ke arah keputusannya. Orang yang menyesal banget ya, sudah mengambil keputusan seperti ini. Nah, di sini kan ada Three of Wands teman-teman ya. Ini benar-benar melibatkan kamu dan yang lainnya. Entah mengapa ya, kerana kartu ini merupakan kartu pertama yang muncul, maka saya merasakan kalian yang menonton sudah pun tahu ya, di awal hubungan ini, hubungan memang akan berakhir seperti ini ya, jikalau diawali dengan angka 3 ini. Teman-teman, jikalau kamu sudah pun tahu ya, di saat menjalankan koneksi ini, kamu sudah pun tahu ya, hubungan ini mungkin melibatkan orang lain ya, maka hujung-hujungnya nanti, teman-teman, akan membuatkan seseorang ini merenung, memantau kamu dari kejauhan kerana seolah-olah sama ada keputusan sudah diambil atau seseorang ini mulai menyesali akan keputusannya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Ace of Swords. Okey teman-teman, keputusan yang cukup menyakitkan kamu sehingga membuatkan kamu benar-benar merasakan marah, merasakan disakiti akan keputusan yang sudah diambilnya. Nah, ini kan diletakkan bersebelahan dengan Three of Wands, teman-teman ya. Maka teman-teman, ini melibatkan orang lain ataupun sesuatu hal yang lain sehingga membuatkan dia mengambil keputusan yang benar-benar menyakitimu. Boleh dikatakan sampailah hari ini ya, kamu masih merasakan disakiti oleh seseorang ini. Kamu merasakan seolah-olah keputusan ini diambil dengan cara yang tidak adil dan seperti membuatkan kamu merasakan ada banyak hal yang belum selesai di antara kamu dan dia. Tetapi teman-teman, apa yang menyulitkan situasi? Ini kerana komunikasi yang tergendala. Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah orang ini cuba menghubungi kamu atau kamu yang tidak lagi ingin menerima energinya atau kamu tidak lagi ingin berdealing dengannya. Teman-teman, jikalau kalian tidak berkomunikasi dan komunikasi ini masih digantung ataupun tergantung ya, ini akan menyulitkan situasi di mana teman-teman bagi si dia untuk menjelaskannya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Ace of Swords, kamu benar-benar sudah cukup disakiti di sini. Maka saya menangkap gambaran kamu seolah-olah menunda-nunda dan tidak memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjelaskan situasi sehingga membuatkan dia ternanti-nanti, tertunggu-tunggu akan kesempatan ini. Nah, hal ini benar-benar menyakiti kamu. Jikalau tidak teman-teman, dia tidak akan tertunggu-tunggu ya untuk berkomunikasi dengan dirimu. Maka teman-teman, saya merasakan daripada dua kartu ini sahaja ya, sudah cukup menjelaskan mengapa seseorang ini benar-benar kesal dengan tindakan bodohnya.
kerana tindakannya benar-benar sudah menikam hatimu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya, kemunculan Nine of Wands. Wow. Kondisi bertahan teman-teman ya. Seseorang ini bertahan mungkin ya untuk mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, sementara kamu di sini mungkin mulai menolak energinya dan membatasi diri. Nah, ini benar-benar menggambarkan energi seseorang yang menyesal banget telah menyakitimu. Teman-teman, saat ini saya merasakan seperti kamu mulai menghindar, menjauhkan diri dan tidak ingin menerima dirinya lagi. Tetapi kini teman-teman, orang ini datang untuk membalas cintamu. Tetapi menurut kamu, energinya tidak diinginkan lagi. Wow, saya menangkap energi itu dengan begitu kuat ya. Kerana sosok ini benar-benar sudah menyakiti kamu. Saya juga tidak tahu ini menarik energi siapa ya. Kamu sesuaikan apakah kamu berdealing dengan seseorang yang dekat dengan kamu, atau lebih tepat lagi ya, saya merasakan keberadaan seseorang yang sudah jauh darimu. Salah satu daripada kalian di sini masih bertahan, tetapi seorang lagi sudah tidak mahu menerima energi ini lagi. Teman-teman, bagi memudahkan penjelasannya, saya menangkap energi kamu yang tidak mahu disakiti untuk kali keduanya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energi seseorang yang sudah menyakitimu. Wow, teman-teman, Four of Swords. Teman-teman, kamu seperti sudah mengambil keputusan di sini ya. Untuk silent treatment, tidak berkomunikasi. Nah, ini sudah saya rasakan di sebentar tadi ya. Sudah saya rasakan di mana keputusan yang diambil oleh orang ini benar-benar menyakiti kamu, sehingga kamu tidak lagi melayan energinya. Maka teman-teman di sini ya, seseorang ini dibuat seperti benar-benar berpikir keras akan sesuatu yang sudah dia lakukan kepadamu. Dia mulai sedar teman-teman mengapa kamu menghindar, mengapa kamu membatasi diri, mengapa kamu enggan berkomunikasi. Wow, ini energinya agak kompleks ya. Menurut saya energi di sini agak kompleks. Apapun yang dilakukannya, kamu benar-benar tidak mahu melayannya lagi. Itu yang saya rasakan dengan kuat. Apapun yang dicoba, kamu tidak akan memberikannya kesempatan lagi. Kita lihatkan lagi, tetapi orang ini tetap ingin membalas cintamu dan tetap ingin datang menawarkan cintanya, memperjuangkan hatinya. Teman-teman, setelah dia menyesali ya, tindakan bodohnya, sosok ini ingin kembali membalas cintamu dan mendapatkan kamu. Tetapi dia juga sedar teman-teman ya, energi cintanya mungkin akan ditolak oleh kamu ya. Saya menangkap gambaran energi kamu yang sekeras-kerasnya menolak cintanya. Wow, teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Siapa sosok ini? Tetapi yang pasti, dia menyesali akan tindakan bodoh yang sudah diambilnya, yaitu memutuskan kamu, menyakiti kamu. Okey, teman-teman, dengan kemunculan Page of Pentacles. Wow, detik ini teman-teman, saya merasakan seperti seseorang ini merencanakan sesuatu untuk kembali mendapatkanmu. Saya tidak tahu teman-temannya, di saat saya memandang ke arah kartu ini ya, terlihat seperti seorang wanita yang mungkin seumuran atau jauh lebih muda daripada usia kamu. Orang ini orang yang sangat berhati-hati, mempunyai penampilan yang sangat menarik, tetapi teman-teman, kamu seperti mulai menolak energinya. Sebenarnya kamu cinta banget sama dia ya, tetapi semakin ke sini ya, apapun yang dilakukannya, teman-teman, kamu seperti menolak energinya. Saya tidak tahu mengapa saya merasakan energi seperti itu, kerana menurut kamu untuk bertahan sakit dan melepaskan juga sakit ya. Dan saya menangkap energinya yang sedang cuba melakukan sesuatu untuk menambat hatimu kembali. Nah, ini teman-teman tidak tertakluk kepada yang lebih muda sahaja ya, tetapi kartu ini mengindikasikan beberapa di antara dia seumuran atau mungkin lebih muda usianya ketimbang usia kamu. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya, dengan sedalam-dalam yang mungkin. Dan kita cuba lihatkan di sini teman-teman, seperti apa energinya ke kamu saat ini. Untuk mengetahui dengan lebih dalam lagi, energi penyesalan dari seseorang ya, yang sudah pun menyakiti kamu, kita lihatkan seperti apa energinya ke kamu saat ini. Mengapa kini dia kembali untuk membalas cintamu? Okey teman-teman, Two of Wands. Wow, ini seperti posisi menunggu ya.
Teman-teman, maka di sini jelas, sangat jelas ya, kelihatan seseorang yang masih lagi bertahan di koneksi ini. Sementara kamu yang mungkin tidak mahu menerima energinya lagi atau cuba menolak cintanya, tetapi orang ini masih lagi menanti sebuah kesempatan. Nah, ini kan akan diletakkan bersebelahan Three of Wands. Maka teman-teman, saya tidak merasakan energinya yang benar-benar pergi walaupun dia sudah mengambil keputusan yang cukup menyakitimu. Teman-teman, orang ini masih lagi seperti mundar-mandir ya, di antara ya dan tidak. Maka teman-teman, dia masih lagi berada di posisi untuk pergi atau untuk stay. Maka dengan kemunculan kartu ini, boleh dikatakan teman-teman, kamu lihat ya, dia masih lagi berdiri di posisinya. Maka teman-teman, orang ini mulai menyedari akan keputusan dan tindakan bodohnya dan kini ingin kembali membalas cintamu. Tetapi entah mengapa dari tadi ya, saya sempat merasakan kamu yang mulai menolak energi cintanya. Tetapi di sini teman-teman, dia masih menantikan sebuah kesempatan untuk kembali terkoneksi denganmu, tetapi kamu mulai menolak cintanya. Kerana menurut kamu teman-teman, cinta ini cukup melelahkan. Kamu sakit hati banget, kelelahan banget, dan kamu merasakan untuk menerima cintanya, itu bukanlah semudah yang terlihat. Dan kamu sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan seperti ini. Maka kamu mulai seperti, I wouldn't say you didn't love this person. Saya tidak mengatakan yang kamu tidak mencintainya. Tetapi kamu seperti menggunakan sekuat tenaga untuk sekuat hati ya, menolak cintanya. Tetapi semakin kamu tolak, dia semakin datang. Kamu seperti benar-benar menguatkan batinmu, menguatkan hatimu agar kamu tidak disakiti lagi. Maka kamu seperti, ini bukan sekadar bertahan, tetapi kamu benar-benar ingin pergi. Tetapi teman-teman, orang ini is like pushing his ways ya. Benar-benar mengepush sama ada seorang pria atau wanita untuk kembali mendekatimu. Nah, dia kan sedang menanti, dia kan sedang menunggu. Maka teman-teman seperti tidak ada kata putus darinya. Seseorang yang tidak pernah putuskan kamu, tetapi membuatkan kamu capek banget dengan sikapnya dia. Itu yang saya rasakan ya. Nah, ini lebih parah lagi jikalau tidak ada sebarang keputusan yang diberikannya. Nah, dia sempat menyakiti kamu. Mungkin ya menduakan kamu pergi kepada orang lain ya, ataupun lebih spending time, meluangkan waktu dengan yang lainnya. Tetapi di sini teman-teman tidak memberikan kata putus dan ini sangat menyakitimu. Nah, kerana kamu sudah capek banget, kamu menolak energinya. Okey teman-teman, untuk cari tahu dengan lebih dalam lagi ya, kita cuba lihatkan seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Energinya cukup kompleks ya, itu yang saya rasakan dari tadi. Seperti banyak energi yang masuk dan saya tidak tahu ya, yang mana satu perlu dibaca. Okey, kita lihatkan dari sisi kamu ya. Wow teman-teman, Six of Cups. Kamu sayang banget sama sosok ini teman-teman. Beberapa di antara kamu yang menonton mempunyai memori-memori yang tertentu dengan seseorang ini. Nah, ini mungkin memori yang berkaitan dengan childhood ya, zaman kanak-kanak kalian ya, zaman sekolah, orang masa lalu kamu. Banyak memori yang sudah diciptakan dan seperti pertemuan yang tidak bisa dilupakan bagi kalian yang mungkin sempat bertemu ya, dan kamu seperti jatuh cinta banget dengan segala kebaikan yang pernah dia tunjukkan. Kamu di sini juga banyak support, banyak membantunya. Maka ini menjelaskan mengapa kamu capek banget kerana kamu sudah melakukan segala-galanya. Teman-teman, jikalau kamu sudah melakukan yang banyak dalam sebuah hubungan, maka ini menjelaskan ya, mengapa kondisi kamu menjadi semakin capek, semakin lelah dan kini tidak sanggup lagi bertahan. Menurut kamu teman-teman ya, lebih baik dijadikan sekadar memori agar kamu tidak disakiti kembali. Tetapi tidak menolak kemungkinan jauh di dalam hati kamu sangat menyayangi sosok ini. Teman-teman, entah mengapa ya, jikalau saya memandang ke arah kartu ini dengan begitu lama ya, apa yang membuatkan kamu benar-benar sakit di sini dapat dijelaskan. Beberapa di antara kamu yang menonton di sini bukan sekali disakiti oleh dia, tetapi sudah berulang kali dilakukannya. Orang yang memberikan kamu harapan, orang yang menawarkan cinta, orang yang mengucapkan kata-kata yang sangat lembut, dan kamu di sini berkali-kali sudah pun memberikan kesempatan itu. Kamu di sini sudah berkali-kali disakiti.
Maka di sini teman-teman, kamu ingin menjadikan hubungan ini sekadar memori. Kerana kamu tidak mahu lagi disakiti. Kerana kamu sudah banyak kali disakiti di sini ya. Itu yang saya rasakan dari kartu Six of Cups hari ini. Energinya sangat berbeza, tetapi itu yang sempat saya rasakan ya. Okey teman-teman, menurut kamu teman-teman, si dia ini sudah mulai memperlihatkan sisi sebenarnya. Apabila kartu The Magician muncul, di awal kamu mungkin sempat merasakan energi soulmate. Tetapi seiring berjalannya waktu, true color ataupun sisi sebenarnya dia sudah mulai kelihatan. Maka di saat kartu ini muncul, kamu mulai mempertikaikan. Apakah ini benar-benar cinta seperti yang ditawarkannya atau sekadar a magic? Orang yang pandai mengambil hati kamu, pandai charming kamu ya, membuatkan kamu teruja, membuatkan kamu jatuh cinta. Tetapi apakah ini sekadar magic? Nah, saya tidak berbicara mengenai magic itu teman-teman ya, tetapi ini cara saya menjelaskannya. Seolah-olah kamu mulai meragukan akan cintanya. Kerana kamu di sini benar-benar ingin memanifestasikan hubungan ini ke depannya. Tetapi semakin kamu berusaha, seseorang ini seperti tidak bertindak serius dan tidak pernah mengambil keputusan yang berpihak kepada kamu. Keputusan ataupun kata-kata yang diberikan senantiasa membuatkan kamu berada di tengah-tengah. Dan ini sangat menyakitimu apabila kamu sudah berulang kali disakiti. Kamu sempat merasakan dia benar-benar ya seiring berjalannya waktu mulai menunjukkan sisi sebenarnya. Nah ini, maaf teman-teman ya, hari mulai hujan. Dan kamu cuba fokuskan ke arah suara saya ya. Saya sudah pun memasang lampu ya, kerana situasi yang agak gelap ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu ini kamu mulai meragukan cintanya. Tetapi teman-teman, saya tidak akan menolak kemungkinan beberapa di antara kamu yang menonton, hati kamu sebenarnya sudah pun terikat dengan dia. Kerana orang ini mampu ya untuk membuatkan kamu benar-benar teruja, terikat dengan hatinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa ciri-ciri seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu? Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang telah pergi meninggalkan kamu, namun kini ingin kembali untuk membalas cintamu. Wow teman-teman, hubungan yang boleh dikatakan dihadapkan dengan pelbagai rintangan dan halangan dan kesulitan. Teman-teman dari awal lagi ya, nah kamu lihat ya, kartu daripada energi tadi sudah menggambarkan Three of Wands. Perencanaan yang tidak bisa dieksekusikan. Dan di sini teman-teman ada kartu Mountain. Maka sebenarnya kamu sudah pun tahu ya, hubungan seperti ini akan menjadi sulit. Kerana kamu berdiri dengan seseorang yang banyak perbezaan dengan kamu, perbezaan yang apa saja, dan juga kondisi yang tidak dapat dielakkan. Teman-teman, walaupun kamu memiliki perasaan yang sangat besar terhadapnya, tetapi orang ini tidak akan merubah caranya untuk kamu. Beberapa di antara dia orang yang keras kepala, orang yang sangat ego, dan orang yang tidak akan merubah keranamu. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang berpegang kepada prinsipnya. Tetapi dengan kemunculan kartu The Mountain ini, teman-teman dari awal lagi ya, kamu sudah pun tahu akan kesulitan untuk menjalankan koneksi ini dengan dirinya. Kita lihatkan lagi. Nah ini merangkumi ya segala perbezaan di antara kalian berdua. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman. Kartu Clouds. Wow, sudah ada kartu Mountain dan di sini muncul kartu Clouds ya. Saya menangkap gambaran seperti banyak yang sudah dipikirkan tetapi tidak menemukan jalan keluar. Teman-teman, kamu bukan sekadar berdealing dengan seseorang yang tidak akan merubah caranya, tetapi energi seseorang yang mempunyai pemikiran yang sangat rumit. Kamu akan senantiasa dibuat menebak-nebak, kamu tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan energi seperti ini teman-teman ya, akan turut membuatkan kamu merasa begitu lelah. Maka dengan kemunculan dua kartu ini daripada ciri-cirinya, sudah pun menjelaskan mengapa kamu capek banget di sini. Kamu mengalami kesulitan untuk memahaminya. Kamu mengalami kesulitan untuk memahami situasi dari pihaknya. Orangnya sangat rumit teman-teman ya. Itu yang saya rasakan daripada kedua kartu ini. Orang yang mempunyai pemikiran yang sangat rumit. Kita lihatkan lagi ya. Nah, sudah ada cloud di sini, bulan pula teman-teman ya. Selain daripada itu teman-teman, banyak yang ditutupi
banyak yang dirahasiakannya. Maka ini energi yang akan melelahkan kamu. Maka ketiga kartu daripada ciri-cirinya sudah menjelaskan ya, mengapa kamu tidak lagi ingin menerima cintanya lagi. Tetapi kini sosok ini kembali untuk menawarkan cintanya, untuk membalas cintamu. Teman-teman, energi bulan mengindikasikan sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang bakalan melelahkan kamu dan membuatkan kamu khawatir banget untuk meneruskan atau melanjutkan koneksi ini dengan si dia. Teman-teman, orang ini banyak menutupi segala sesuatu. Banyak yang disembunyikan dari kamu. Maka kondisi ini akan menjadi kondisi yang tidak jelas jikalau kamu menjalankannya dengan dirinya. Orang yang sangat misterius dan boleh dikatakan orang yang bertindak dalam diam. Jikalau dia bertindak dalam diam, mungkin kurang berkomunikasi dengan kamu, teman-teman, untuk melanjutkan koneksi hubungan seperti ini, banyak tantangannya. Nah, ini sudah terlihat ya daripada kartu Mountain. Oke teman-teman, Clover. Wow, saya menangkap beberapa di antara dia, orang yang pandai melihatkan ke arah sebuah kesempatan, orang yang pandai mencari celah, dan orang yang merasakan cukup fun ya, apabila bersama dengan kamu. Dan ini berlaku seperti secara kebetulan. Nah, tidak ada yang kebetulan ya, tetapi momen yang diluangkan dengan sosok ini boleh dikatakan terjadi secara tiba-tiba. Saya menangkap ciri-ciri seseorang di mana kamu jatuh cinta dengannya atau dia jatuh cinta dengan kamu, dan ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa diduga ya, tanpa direncanakan, dan kalian berdua seperti tidak pun menyangka bahawa masing-masing akan memiliki perasaan yang seperti ini. Waduh teman-teman ya, hujannya semakin lebat ya. Kita lihatkan lagi di sini ya, seperti energi yang begitu marah ya di saat membacakan kartu-kartunya. Oke teman-teman, di sini teman-teman apabila diletakkan kartu Mice bersebelahan dengan kartu Clover, teman-teman, beberapa di antara dia ini sosok yang apabila berbicara mengenai kartu Mice yang bersebelahan dengan Clover, orang yang mengandalkan kamu dari segi keuangan. Wow, teman-teman, saya tidak begitu menyukai kartu-kartunya ya. Ciri-cirinya sahaja sudah mengindikasikan seseorang yang mengandalkan kamu untuk membantunya dari segi keuangan. Maka di sini teman-teman, kamu perlu berhati-hati ya. Apakah sosok ini kembali untuk benar-benar membalas cintamu, atau kerana ciri-cirinya sudah mengindikasikan seseorang yang bergantung kepada kamu untuk membantunya dari segi keuangan. Nah, ini dilakukan secara diam-diam. Maka teman-teman, saya tidak tahu ya apakah orang ini masih bergantung. Jikalau sosok ini lebih muda dari kamu, maka wajarlah ya, dia akan bergantung dari kamu, bergantung dengan kamu untuk membantunya. Maka kamu sesuaikan ya. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang banyak menyembunyikan segala sesuatu dan sedang stres saat ini ya. Wow teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, energinya yang masih lagi bertahan. Dengan kemunculan 3 teman-teman, saya merasakan energi ini sangat melelahkan kamu. Wow teman-teman, elektriknya sudah dipadamkan ya. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, elektriknya terpadam tadi. Maka saya terpaksa pauskan video ya, kerana keadaan cuaca yang hujannya sangat lebat teman-teman ya. Dan saya juga agak berbelah bagi ya, untuk melanjutkan ataupun tidak ya readingan hari ini, kerana hujan yang terlalu kuat dan arus elektrik terpadam tadi ya. Okey teman-teman, tetapi apa kata kita cuba ya? Kita cuba habiskan bacaan hari ini. Okey teman-teman, under the deck di sini terlihat kartu ring. Okey teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau orang ini memandang ke arah kamu yang sudah memiliki pasangan. Nah, jikalau kedua-duanya tidak relate atau tidak dapat kamu kaitkan, ini berarti teman-teman, seseorang ini memang mungkin ya telah pun dijodohkan, atau mungkin kehidupannya sudah pun diatur oleh keluarganya. Contohnya begini, mungkin orang tuanya sudah pun mengaturkan pernikahan, pertunangannya dengan orang lain. Maka kamu sesuaikan ini energi yang seperti apa, dan saya terpaksa jelaskan ini ya, kerana ini melibatkan 3 orang. Nah, sudah pun terlihat daripada kartu pertama yang muncul tadi ya, maka sama ada kalian berdua yang sudah ada pasangan, atau seseorang ini sudah seperti diatur oleh keluarganya untuk bertunang, untuk bernikah dengan yang lainnya. Tetapi teman-teman ya, jikalau saya gabungkan
kedua kartu ini. Entah mengapa dari tadi ya, saya menangkap gambaran ini benar-benar penyesalan di hatinya, kerana walaupun ini sudah diatur oleh keluarganya, entah mengapa ya, di saat saya memandang kartu dari sisinya, walaupun keputusannya yang agak bodoh, yang agak menyakitkan kamu, tetapi saya menangkap gambaran seperti seseorang yang ingin kembali kerana perasaannya mulai bertumbuh ke arah kamu. Nah, ini seiring berjalannya waktu, dia mulai menyedari perasaannya yang benar-benar menyesal, perasaannya mulai bertumbuh ke arah kamu dan ingin menciptakan sesuatu yang baru, hubungan yang lebih berkomited. Maka teman-teman di sini ada kesedaran ya, untuk melakukan sesuatu yang real, sesuatu yang solid, sesuatu secara nyata dengan kamu di sini. Kerana seiring berjalannya waktu, kamu lihat ya, energi daripada perasaannya semakin bertumbuh. Tetapi teman-teman, ini mungkin ya, ada beberapa yang dikekang oleh keluarga, dihalang oleh keluarga. Kamu sesuaikan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi dan saya akan gunakan kartu yang sama tadi ya. Teman-teman, hujannya sangat kuat. Kalian boleh cuba fokuskan ke arah suara saya ya. Okey teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Mengapa dia ingin kembali untuk membalas cintamu? Kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapa ada keinginan yang kuat untuk kembali dan membalas cintamu? Apa yang membuatkan dia menyesal? Akan keputusan yang sudah diambilnya, keputusan yang begitu menyakiti kamu ya. Kita lihatkan, mengapa dia ingin kembali untuk membalas cintamu? Okey teman-teman, dengan kemunculan Six of Pentacles, beberapa di antara dia di sini teman-teman ya. Sorry, ini kartu Ace of Pentacles ya. Saya menangkap kerana dia ingin melakukan sesuatu yang baru. Dengan kemunculan Ace of Pentacles, dengan ada gerbang ataupun pintu di sini ya, menggambarkan seseorang ini ingin melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya, yaitu teman-teman, untuk seperti mengharungi segala perbezaan, rintangan dan halangan yang ada di hubungan kalian berdua. Teman-teman, apabila kartu ini diletakkan di bawah kartu Mountain, bahwa saya menangkap seperti ada nekat yang kuat untuk melakukan sesuatu yang baru demi merealisasikan hubungan ini ke depannya. Orang yang benar-benar menyesal dan tidak mahu kehilangan kamu. Maka dengan kemunculan Ace of Pentacles, teman-teman, dia benar-benar berencana secara nyata untuk mengharungi segala perbezaan yang ada, rintangan yang ada, agar bisa bersamamu. Nah, ini seperti nekat yang kuat ya, dari hati seseorang. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Mengapa dia ingin kembali untuk membalas cintamu? Teman-teman, beberapa di antara dia yang lainnya, di saat memandang ke arah kartu Ace of Pentacles tadi, saya sempat menangkap energi seperti sesuatu yang ada keterlibatan keuangan. Nah, jika memang ada keterlibatan keuangan di antara kamu dan dia, nah ini teman-teman ya, energi seseorang yang ingin ya, mengembalikan uang-uang kamu. Ini bukan sekadar mengembalikan uang-uang kamu ya, tetapi ini caranya untuk membuktikan yang dia masih mengingati bagaimana kamu membantunya, dan kini dengan kekuatan yang ada teman-teman ya, bukan sekadar memulangkan uang-uang itu, tetapi ingin membuktikan kepada kamu yang dia mampu untuk mewujudkan sesuatu yang nyata dengan kamu. Nah, ini energi seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baru secara nyata ya. Okey teman-teman, maka menurut saya ada nekat yang cukup besar di sana. Kita lihatkan lagi, mengapa dia kembali untuk membalas cintamu? Selain daripada itu teman-teman, apabila digabungkan kartu Nine of Swords yang bersebelahan dengan Ace of Pentacles ini teman-teman ya, kebelakangan ini dia sering kepikiran kamu. Nah, kartu di atas, kartu Clouds. Maka teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai menyesal ya, dengan kemunculan Nine of Swords, mulai menyesal dengan keputusannya, tindakan bodohnya yang telah pergi meninggalkan kamu. Jikalau ini sempat menarik energi mantan, bekas isteri, bekas suami ya, dia menyesali mengapa dia meninggalkan kamu dengan anak-anak kalian. Saya menangkap gambaran seseorang yang meninggalkan keluarganya di belakang. Maka kamu sesuaikan ini energi saling single, atau jikalau menarik energi mantan, ada penyesalan di mana dia telah meninggalkan kamu, mungkin tidak menafkahi kamu, meninggalkan anak-anak. Penyesalan ini membawa ke arah kesedaran untuk kembali melakukan sesuatu yang benar. Teman-teman, ada perasaan bersalah ya, yang cukup mendalam di sini. Kerana kartu di atas ini, kamu lihat ya, kartu bulan yang bersebelahan dengan kartu Clouds. Nah, ini berbicara dengan keras ya, energi penyesalan dari seseorang. Maka teman-teman, berdasarkan penyesalan di hatinya, kesedihan ataupun
penyesalan di hatinya membuatkan dia ingin kembali memperbaiki situasi dengan kamu ya. Dia mulai merindukan kamu, mungkin ada yang mulai merindukan anak-anak ya, merindukan keluarga yang ditinggalkannya. Maka teman-teman, kepikiran terus, ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah yang selalu menghantuinya, membuatkan dia kini kembali untuk memperbaiki situasi dan membalas cintamu. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Okey, dengan kemunculan Queen of Cups, teman-teman dia baru sedar teman-teman. Kamu adalah seseorang yang tidak bisa digantikan. Kamu tahu teman-teman, orang ini orang yang mulai menyadari ya, walaupun mungkin sempat mempermainkan hatimu, dia termakan dengan permainannya sendiri. Setelah mendampingi orang lain, dia mulai sedar ya, sosok yang benar-benar baik, penuh dengan belas asih dan empati, itu adalah kamu. Kamu adalah sosok yang benar-benar memberikan dia kasih sayang yang penuh. Maka dalam hatinya ada penyesalan. Baru sedar teman-teman ya, bahawa dia sudah seperti meremehkan kamu, mengenyampingkan kamu, dan detik ini penyesalan ini menghantui hatinya. Ada perasaan kehilangan di sini dengan kemunculan kartu Moon di atasnya. Maka di saat dia mulai menyesali kehilangan kamu, kehilangan sosok yang baik seperti kamu, nah ini membuatkan dia seperti berusaha untuk mencari cara, planning ya, untuk mendapatkan kamu kembali. Kerana teman-teman, posisi kamu memang tidak tergantikan. Wow, kamu mendapat kartu Magician ini 2 kali ya. Maka ini menekankan lagi. Nah teman-teman, kemunculan pertama mungkin sempat meragukan kamu akan kebenaran cintanya. Tetapi apabila kartu ini muncul untuk kali keduanya, guys, I can tell you ya, kali ini dia benar-benar ingin memanifestasikan hubungan ini ke depannya. Walaupun kesempatan yang diberikan itu mungkin sedikit, tetapi teman-teman ini ingin dilakukannya dengan segera. Nah, kamu lihat ya kartu penutup yang berdiri tegak ini, kamu lihat ya ada seseorang yang mendekati kamu untuk menawarkan cintanya. Nah, ini mungkin menarik energi mantan ya. Maka teman-teman di sini teman-teman, orang yang menyesal banget, kini benar-benar ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Dia sedar teman-teman ya, kamu sempat meragukan ketulusan cintanya, dia sempat mempermainkan hatimu, tetapi detik ini teman-teman, tanpa dibantu, walaupun kamu tidak lagi menerima cintanya, dia akan berusaha menggunakan kemampuannya sendiri. Walaupun kesempatan itu mungkin agak sedikit, tetapi dengan secepat mungkin untuk memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Nah, kamu tahu mengapa kini dia sedar untuk membalas cintamu? Kerana kamu adalah soulmate-nya dia. Okey teman-teman, ini kelihatan begitu jelas ya. Kerana kartu The Magician mengindikasikan energi soulmate. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Selain daripada itu juga teman-teman, dia menyadari ya, kamu adalah sosok yang sudah banyak membantunya ke arah posisinya sekarang ini. Teman-teman, dengan kemunculan The Star, dia menyadari teman-teman, dia tidak akan berada di posisi ini tanpa bantuan kamu. Dia mungkin tidak berada di posisi yang baik, kerana saya menangkap energi seseorang yang mungkin ya dikenali oleh banyak orang, orang yang berstatus tinggi, dan dia menyadari ini adalah bekal daripada doa-doamu. Kamu tahu teman-teman, kamu banyak menabur kebaikan di sini. Maka jikalau Tuhan memisahkan kalian berdua demi kebaikan kamu, nah ini yang seperti menyadarkan dia. Dia mendapat bimbingan, petunjuk daripada semesta, mendapat petunjuk daripada yang di atas, bahawa kamu adalah orang yang banyak membantunya. Kamu adalah orang yang banyak mendoakannya. Kerana beberapa di antara dia tidak akan menjadi se-famous ini, berada di posisi ini, di status ini, tanpa bantuan dari kamu. Maka teman-teman, dia seolah-olah memiliki segala-galanya. Baik dari segi materi dan sebagainya, itu adalah bekal daripada kebaikan kamu. Maka dia baru sedar teman-teman, dia tidak akan berada di tahap ini tanpa bantuanmu. Nah teman-teman, detik ini setelah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari yang di atas, dia berusaha keras untuk memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Okey teman-teman, kita buka lagi ya dan cuba lihat mengapa dia ingin kembali untuk membalas cintamu. Okey teman-teman, Two of Pentacles. Kerana teman-teman, keputusan ini seperti it's long coming ya. Nah ini kan seperti kartu di atas tadi. 2 dan 2 ya, dari sisinya Two of Wands and Two of Pentacles. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan pada akhirnya, iaitu memilih kamu. Tidak mahu lagi terumbang-ambing dan benar-benar mendapat petunjuk untuk mengakhiri posisi terumbang-ambing ini. Apabila diletakkan bersebelahan star, teman-teman dia seperti sudah mulai siap dan tahu apa mahunya.
Maka detik ini teman-teman, dia tidak mahu lagi membuatkan kamu ternanti-nanti, kamu yang dilukai dan sudah mengambil keputusan untuk kembali mendekatimu. Kamu yang dipilih di sini. Seperti energi di mana ya, dia sudah mencapai sebuah keputusan yang hanya melibatkan kalian berdua. Angka 2 di sini dan angka 2 dari pihaknya. Maka teman-teman, kebaikan yang sudah kamu tabur ya, detik ini kamu akan menuai hasilnya. Maka orang ini sudah mencapai sebuah keputusan, berlandaskan ataupun semesta menontonnya untuk memberikan dia keputusan yang terbaik. Maka teman-teman, apabila mendapatkan bimbingan ini, dia mengambil keputusan untuk bersamamu. Tidak lagi menggantungkan kamu, membuatkan kamu terumbang-ambing dan mengakhiri posisi ini dengan memilih kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, dengan kemunculan Nine of Cups. Wow. Teman-teman, dengan kemunculan Nine of Cups boleh dikatakan orang ini sudah pun berpuas hati dengan keputusannya. Ini seperti keputusan muktamadnya untuk membalas cintamu. Dia menyadari teman-teman, dia sudah banyak menyakiti kamu dan selama ini teman-teman dia baru sedar kamu adalah sosok yang diinginkannya. Maka ada sesuatu yang berkaitan dengan keinginan terdalam hatinya untuk mendapatkan kamu secara diam. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Orang ini ada sedikit energi seperti tidak berani kerana telah melukai kamu. Maka segala pergerakannya itu akan seperti dilakukan dengan cara yang diam-diam. Tetapi secara diam-diam, dia akan cuba mendapatkan kamu lagi. Nah, itu arti kartu Nine of Cups ini. Seseorang yang ingin memenuhi sesuatu yang berkaitan dengan keinginan terdalam hatinya. Maaf teman-teman ya, hari ini saya agak terdistraksi ya, kerana bunyi guruh tadi ya, dan juga listriknya terpadam, maka saya agak terdistraksi ya. Tetapi saya akan cuba sedaya upaya untuk memfokuskan energinya. Teman-teman, sebenarnya saya hampir membatalkan ya pembacaan ini, tetapi entah mengapa ya, hati saya tergerak untuk seperti to face the challenge dan tetap membacakan bacaan hari ini ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang muncul di sini, menurut saya teman-teman, kamu mendapat kartu Magician 2 kali, maka teman-teman, energi zodiak Gemini sangat kuat di sini. Nah, ini mungkin menarik zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia, atau kedua-duanya berzodiak Gemini. Zodiak lain yang mendominasi ya, terlihat datang daripada zodiak Aquarius. Sebentar ya teman-teman, Aquarius dan juga Gemini sangat mendominasi. Hanya ada 2 kartu mayor di sini ya, dan didampingi dengan Pisces, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Libra, Scorpio. Ada 2 Scorpio di sini. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini sekali lagi, Cancer, dan juga Capricorn teman-teman ya. Mungkin ada yang berulang di sini, tetapi tidak mengapa ya guys. Kita cuba lihatkan zodiak yang berdampingan di sini ya. Mungkin zodiak kamu berdampingan dengan zodiaknya. Okey teman-teman, di sini kemunculan speaking of Capricorn. Nah, kemunculan Capricorn, Gemini. Nah, ini teman-teman ya, mungkin Gemini sedang berdiri dengan Capricorn, Capricorn Gemini, ataupun Gemini Libra, Libra Gemini, Libra Sagittarius, Sagittarius Libra, Sagittarius Scorpio, ataupun mungkin ya Scorpio berdiri dengan Pisces. Wow, ini seperti gabungan ya yang sering muncul di pembacaan saya kebelakangan ini ya, Scorpio Pisces. Okey teman-teman, ataupun mungkin ya Pisces sedang berdiri dengan Aquarius. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi apa yang akan dia pastikan di saat dia mengambil sebuah tindakan ya. Apa yang akan dia pastikan agar dia tidak tersalah langkah ke depannya di hubungan ini. Kita lihatkan ya, tindakan apa yang akan dia ambil, tindakan yang lebih berjaga-jaga agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam membawa hubungan ini ke depannya. Kita lihatkan ya, apa yang akan dia pastikan agar tidak tersalah langkah ke depannya. Orang yang sudah melakukan kesilapan ini ya, kita lihatkan apa yang akan dia pastikan. Okey teman-teman, dia akan pastikan untuk tidak menyakiti kamu sekali lagi, tidak mengambil keputusan yang terburu-buru, yang hanya mementingkan dirinya dan menyakiti kamu. Dengan kemunculan Scythe, saya juga menangkap gambaran seperti tadi, seseorang yang sudah mengambil keputusan muktamad
iaitu bukan sekadar untuk membalas cintamu, tetapi untuk bisa bersamamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan letter, saya menangkap akan ada komunikasi dari dirinya sebentar lagi. Teman-teman, orang ini sudah mengambil keputusan ingin berkomunikasi dengan kamu dengan segera. Nah, ini juga ditunjukkan oleh kartu The Magician yang hadir ya 2 kali. Maka teman-teman ada keinginan yang kuat untuk kembali berkomunikasi dengan kamu ya. Nah, dengan kemunculan fish, nah ini sekali lagi teman-teman ya, memang ada sesuatu yang berkaitan dengan keuangan di sini. Nah, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Selain daripada seseorang yang mulai mempelajari ya value kamu, menghargai kamu, tetapi memang ada kondisi keuangan di sini. Saya menangkap gambaran orang yang pernah kamu bantu. Nah, mungkin kamu sempat membiayai ya kuliahnya, persekolahannya, wang yurannya, apa saja teman-teman ya. Dan di sini teman-teman saya menangkap gambaran seseorang yang ingin memulangkan uang-uang itu. Akan diawali dengan komunikasi dan akan memulangkan uang-uang yang sudah kamu bantu untuk benar-benar membuktikan yang dia sangat menghargai bantuan kamu, dan ini juga bisa dijadikan alasan ya untuk kembali mendekatimu. Maka kamu sesuaikan apakah ada penglibatan uang ataupun tidak di sini. Apalagi yang akan dipastikan, teman-teman, orang ini akan merebut segala kesempatan yang ada dan akan datang kepada kamu dalam kondisi yang secara tiba-tiba. Apabila diletakkan bersebelahan scythe, wow teman-teman, ini kan clover yang bersebelahan dengan scythe, maka kemunculannya akan terjadi secara tiba-tiba. Seseorang ini akan berkomunikasi dengan kamu, mendatangi kamu secara tidak terduga. Kamu mungkin sudah menyerah di sini, tetapi sosok ini akan kembali untuk membalas cintamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya kartu selanjutnya. Pesan apa yang ingin dia sampaikan kepadamu melalui pembacaan hari ini ya? Seseorang yang ingin kembali untuk membalas cintamu. Kita cuba lihatkan apa yang cuba disampaikannya ke kamu melalui pembacaan hari ini ya. Okey teman-teman, kita lihatkan you complete me. Teman-teman, ada energi penyesalan dari hatinya kerana dia baru menyadari ya bahawa kamu adalah seseorang yang melengkapi hidupnya. Tanpa kamu, teman-teman, dia tidak merasakan hidupnya dilengkapi ya, seperti penuh dengan kekosongan, kesepian tanpa adanya kamu. You are all that I ever need. Teman-teman, sosok ini baru menyadari dia tidak membutuhkan yang lainnya. Dia hanya memerlukan kamu di sini ya. Kamu yang diinginkannya. I need to hug you. Nah, kerana energi penyesalan itu sudah terlalu dalam, dia ingin memeluk kamu tanpa berkata apa-apa. Nah, ini kan kamu lihat gambar kupu-kupu ini ya, yang mengembangkan sayapnya ya, seperti ingin memeluk kamu. It's like trying to welcome you. Dan saya menangkap gambaran seperti tidak ada kata-kata yang dapat dibicarakan ya, dapat dikatakan. Seolah-olah dengan memeluk kamu, kamu akan mulai memahami penyesalan terdalamnya dia. Nah, teman-teman, ini terpulang kepada kamu ya, sama ada kamu akan menerima energinya, kerana dari awal bacaan tadi, saya sempat merasakan energi kamu yang tidak mahu menerimanya lagi ya. I miss your smell. Wow, ini kartu yang berkali-kali ya. Kartu similar yang berkali-kali yang akan muncul dalam pembacaan saya. Seseorang yang merindukan bau perfume kamu, bau badan kamu, dan momen-momen di mana mungkin ada bau-baunya, teman-teman ya, dan dia masih merindukan bau kamu ya. You are worth fighting for. Teman-teman, sosok ini baru menyadari kamu ini pantas diperjuangkan. Dan dia menyadari dia sudah mengabaikan kamu, dan detik ini teman-teman akan kembali memperjuangkan cinta kalian. I want to take a chance and risk it all, but I'm afraid. Nah, ini mungkin ya, menurut kartu clover tadi ya, seseorang yang sebenarnya ingin mengambil resiko, berdepan dengan resiko, halangan dan perbezaan yang ada, tetapi pada waktu yang sama dia perlu mengakui ya, ada perasaan takut untuk berdepan dengannya. Teman-teman, menurut saya teman-teman ya, jikalau seseorang ini memberikan kamu janji, janji hanyalah tinggal janji. Tetapi apabila dia mengakui ingin mengambil resiko itu tetapi terpaksa berdepan dengan ketakutannya, menurut saya ini adalah kabar yang baik. Kerana ini seseorang yang jujur dengan perasaannya. Dia tahu demi memperjuangkan kamu ada resikonya. Maka dia mengakui ada perasaan takut untuk benar-benar melakukan sesuatu secara nyata. Okey teman-teman, ini adalah luahan hatinya melalui bacaan hari ini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Siapa seseorang yang telah pergi, kini kembali untuk membalas cintamu.
Kartu yang terbuka tadi saya biarkan sahaja ya. Okey. Baik teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian tengah ini dan kita ambil sisanya. Baik teman-teman, di sini ada huruf F, G, S, Q, A, D, T, R, H, Y, M, P, I, Z, N, J, V, W, X, O. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa jika kamu mencintai seseorang, lepaskan mereka. Kerana jikalau mereka kembali, mereka akan selalu menjadi milikmu. Jika tidak, kalian memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.